Baiklah teman-teman, saya sudah berniat untuk membuat video yang sangat mendalam dan menyeluruh tentang situasi di Jerman. Karena Jerman tidak lebih baik dari Prancis, Inggris, Italia, Yunani, pada dasarnya seluruh Eropa Barat sedang kacau. Memang benar-benar kacau. Kita hanya menunggu dua hal. Sebuah perang saudara, di mana gerakan separatis Muslim akan muncul sebagai akibatnya, dan penduduk lokal tiba-tiba akan terbangun dan berkata, "Hah? Apa yang terjadi? Di mana kita salah?" Terutama ketika ada gerakan politik seperti yang diusung AfD dan Partai Marine Le Pen di Prancis. Dan jelas, Anda punya Tommy Robinson di Inggris yang sudah berteriak-teriak dari dulu yang membangunkan orang, "Ayo sadar, bangunlah." Jadi apa yang terjadi di Jerman? Lihatlah ini. Ini adalah Jerman. Tidak ada rasa malu. Saya bahkan tidak menyembunyikannya. Saya bilang saya tidak mau ada syariah di sini di Jerman. Itu omong kosong. Kamu mendukung Islam yang otentik, apa adanya. Siapapun yang menyebut dirinya Muslim pasti menginginkan syariah di seluruh dunia. Dia benar. Setiap orang yang menyebut dirinya Muslim adalah kewajiban agamanya untuk menuntut syariah dimanapun dia tinggal. Dan tidak hanya menuntut, dia juga harus secara aktif ikut serta dalam menegakkan hukum Allah, yaitu syariah. Apalagi yang kamu butuhkan? Jika Tommy Robinson yang mengatakannya, jika mantan Muslim yang mengatakannya, jika hanya orang-orang itu yang mengatakannya, kamu punya alasan untuk sedikit skeptis. Oke, kamu tahu apa? Mungkin kamu rasis, mungkin kamu punya masalah, kamu tidak suka orang-orang ini. Itu sebabnya kamu menjelek-jelekan mereka. Mereka sendiri yang sudah mengatakannya selama bertahun-tahun. Apalagi yang kamu butuhkan? Saya ingin syariah di Jerman, pasti. Apakah kamu akan menolak konstitusi Jerman jika kamu punya kesempatan? Tentu saja. Oke, terima kasih. Bagaimana kamu bisa membentuk negara Islam misalnya? Akan ada Hitler lain. Saya bilang, pasti akan ada. Jika kita tidak segera menemukan solusi politik, akan muncul pemimpin otoriter di Prancis, di Jerman, di mana-mana. Kita akan mengalaminya. Dan bukan hanya saya yang mengatakan itu. Saya rasa Friedrich Merz ketika dia baru-baru ini memenangkan jabatan kanselir, dia mengatakan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki Jerman. Dan saya rasa dia sudah mencoba sesuatu. Dia mulai mendeportasi warga Afghanistan yang melakukan kekerasan kembali ke Afghanistan. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Jadi para politisi ini tahu, tapi mereka masih belum bisa meyakinkan para pemilih mereka bahwa kita harus bertindak habis-habisan terhadap orang-orang ini. Karena mereka tidak punya mandat politik. Sama seperti di Inggris, rakyat Inggris sudah menyampaikan sekeras mungkin kepada Keir Starmer bahwa mereka tidak senang dengan kebijakan mengalahnya. Tapi kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia malah makin keras. Dia mulai melarang orang-orang menghadiri aksi Tommy Robinson. Bro, kamu belum paham juga. Apa kamu belum lihat? Kamu ini bodoh dan tolol ya. Ada apa denganmu? Orang-orang sudah bilang kalau kami tidak mau islamisasi di negara kami. Dan apa yang dia lakukan? Dia malah makin keras kepala. Jadi para politikus karir ini tidak bisa memperbaiki masalah ini karena mereka tidak punya mandat politik untuk itu. Mereka belum bisa meyakinkan para pemilih mereka, jadi mereka tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan jika Keir Starmer disingkirkan, siapapun yang masuk, saya tidak tahu mereka melemparkan banyak nama. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kita butuh pemilu baru. Dan saya benar-benar berharap Nigel Farage seperti yang dikatakan lawan-lawannya. Mereka bilang dia akan bertindak ekstrim soal imigrasi. Saya tidak yakin dia akan melakukannya. Saya pikir Rupert yang akan melakukannya. Saya tidak tahu apakah Rupert bisa menang dalam pemilu umum berikutnya. Saya rasa dia tidak bisa. Jelas dia harus duduk bersama Nigel Farage. Tapi intinya tetap sama. Saya rasa maksud saya, situasinya sama di Jerman dan Prancis juga. Anda butuh AfD di Jerman, Anda butuh Marine Le Pen di Prancis. Dan di Inggris, Britania harus kembali seperti dulu. Tidak ada solusi lain. Menurut karya-karya tersebut, jika Anda berada di mayoritas, seperti yang juga telah Anda jelaskan, kami diperintahkan untuk menerima Jerman. Sudah pasti. Kita akan merebut Jerman. Ketika kita menjadi mayoritas, kita akan merebut Jerman. Menguasai Jerman adalah kewajiban Islam. Saya menghargai kejujuran Anda dan Anda menentang kaum liberal yang sekarang berkata tidak, itu tidak benar dan kita seharusnya hidup damai di sini. Memang benar menjadi seorang Muslim. Kenapa? Ini adalah perdebatan antara kami dan kalian. Entah kalian menguasai kami atau kami yang menguasai.
Ya, Tentu saja, dan itulah mengapa ada Islam liberal ini. apakah ada perbedaan antara Islam politik dan Islam yang lain? Apakah saya sudah masuk ke ranah politik sekarang ketika saya mengatakan saya ingin syariah? Tidak, maksud saya Islam ada di semua aspek kehidupan. Bisakah Anda mengatakan Islam ada di semua? Biarkan saya membacakannya untuk Anda. Jadi orang Jerman itu berkata, apakah Anda akan mengatakan Islam tidak ada hubungannya dengan politik? Muslim itu menjawab, tentu saja tidak. Itu benar. Tentu saja, saya kadang-kadang mengerti orang-orang. Anda ingin melindungi anak-anak Anda dan kemudian Anda mengatakan hal-hal yang tidak benar. Pemotongan tangan itu tidak ada dan sebagainya. Bagaimana Anda ingin menerapkan syariah dan membentuk negara Islam dengan cara apa? Apakah Anda akan menerapkan syariah di Jerman? Pada dasarnya Muslim berkata, saya tidak berbicara tentang serangan teroris. Misalnya saya akan menyerang Anda di sini saat demonstrasi. Itu salah. Oh, betapa baiknya dia. Saya berbicara tentang jika Muslim menjadi mayoritas, maka jika harus dengan kekuatan, ya begitu. Lalu kami akan mengambil alih. Dan itu sebenarnya juga menyesatkan. Mereka tidak harus menjadi mayoritas. Saya sudah sering mengatakan sebelumnya, Anda tidak perlu mencapai 51% untuk membawa perubahan. Oke, Anda hanya membutuhkan beberapa ratus ribu, beberapa puluh ribu orang yang sangat dogmatis, berpikiran ideologis untuk memicu revolusi. Itu saja. Anda tidak perlu 50%. Jadi orang Jerman itu berkata, lihat itu dia. Mereka jujur kepada kita dan mengatakan apa adanya. Anda membuktikan hal itu. Mari kita lihat ini, seorang Muslim lainnya. Lihat apa yang dia katakan. Saya akan membacakannya untuk Anda. Yang penting bagi saya adalah orang-orang memahami pesan yang sebenarnya dan menerima Islam. Itulah intinya. Kami akan berkeliling seperti semacam laidala di setiap kota di Jerman dan menyebarkan pesan ini kemana-mana. Jika itu tidak cocok, maka mereka harus meninggalkan Jerman. Apa? Siapa yang harus meninggalkan Jerman? Mereka harus membuat negara mereka sendiri. Kami akan terus menyebarkan pesan ini. Tapi saya akan memberitahu Anda satu hal. Ada sangat banyak Muslim di Jerman. Terus saja menghasut dan saya benar-benar berharap tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tapi jika ini terus berlanjut seperti ini, saya hanya melihat kemungkinan buruk untuk masa depan. Jadi kami tidak takut pada siapapun. Kami juga punya orang-orang yang mendukung kami seperti pemerintah Turki. Dan jika semuanya terus seperti ini, wallahi, insya Allah saya tidak bisa menjamin apapun. Ini adalah ancaman terselubung. Jadi intinya dia mengatakan bahwa jika tidak cocok, maka mereka harus meninggalkan Jerman. Mereka harus membuat negara mereka sendiri. Dia mengatakan kepada orang-orang Jerman untuk pergi ke tempat lain dan membuat negara mereka sendiri karena kami semakin banyak, jumlah kami sangat besar. Jadi mereka harus pergi. Orang-orang Jerman harus pergi. Dan apa maksudnya dengan jumlah kami sangat besar? Inilah maksudnya. Ini adalah foto-foto dari sebuah universitas di Göttingen, Jerman, di aula utama. Inilah maksudnya jika kamu tidak mempercayainya. Von Weltanschauung. Teman-teman, kita tidak akan mentolerir ini. Kalian juga tidak harus menerima ini. Oh, itu banyak sekali pantat di udara, terutama milik para wanita. Kamu tahu kenapa wanita berada di belakang pria? Karena kalau pria berada di belakang wanita, seperti ini. Kalau ada pria di sini, mereka pasti akan fokus ke sini. Muhammad sangat cerdas. Dia tahu apa yang dia lakukan. Perubahan sistem. Oh, perubahan sistem, bukan perubahan iklim. Mereka menuntut agar sistem berubah, yaitu sistem dominan utama Jerman harus digulingkan dan digantikan dengan sistem Islam. Luar biasa. Bukankah itu luar biasa, teman-teman? Jadi saya sudah tunjukkan di video saya tentang Italia, di video saya tentang Jepang, bagaimana warga setempat melakukan perlawanan. Mereka bilang cukup sudah. Jadi sepertinya orang Jerman juga mulai melawan. Dengarkan baik-baik. Jerman mulai bangkit. Saya rasa AfD akan menang. Baru-baru ini ada survei yang mengatakan bahwa jika pemilu diadakan kemarin atau hari ini, maka AfD akan menang. Jerman mulai bangkit. Mereka mulai bangkit. Bro, kita butuh patriot Jerman yang solid. Ya, kita butuh itu. Kita butuh itu. Bagus, bagus. Ayo, bangun teman-teman. Bangun para patriot. Berjuanglah untuk negaramu, berjuanglah untuk tanah airmu. Berjuanglah untuk identitasmu. Lihat ini. Orang-orang mulai memikirkan solusi. Seorang gadis Jerman memutuskan untuk mengganggu para pengungsi dan berjalan-jalan dengan anjing pitbullnya di lingkungan Muslim di Dortmund. Mereka bilang mengganggu para pengungsi.
Saya rasa dia mencoba melindungi dirinya dari perhatian yang tidak diinginkan dari para pengungsi ini. Anjing haram dalam Islam, dan umat muslim memiliki ketakutan yang tidak rasional terhadap anjing. Lihat bagaimana mereka semua ketakutan. Oke, mari kita lihat ini. Saya rasa saya akan memutar video ini dulu. Lihat ini. Oh, oke. Saya tidak suka anak kecil itu berteriak. Oke, saya tidak ingin dia ketakutan. Tapi dua perempuan berpakaian hitam seperti kantong sampah itu, saya tidak peduli. Tapi sejujurnya, itu anjing yang besar, itu anjing yang besar. Saya juga akan menjauhkan putri saya, karena kita tidak pernah tahu. Awas, awas, jalan. Maaf teman-teman, mungkin terdengar agak keras dan kejam, tapi lihatlah, kelelahan semakin terasa. Orang-orang sudah tidak tahan lagi. Izinkan saya memberitahu kalian kenapa para wanita mulai melakukan ini. Saya benar-benar akan melakukannya. Ini mengingatkan saya pada video lain yang terjadi di Prancis. Jadi video ini saya baru tahu kalau ini ternyata sudah diatur. Tapi terlepas dari itu, ini memberikan pelajaran dan pesan berharga kepada semua orang tentang mengapa para wanita ini memilih untuk memelihara anjing besar. Lihat ini. Jadi, dua pria migran ini melecehkan wanita ini dan seorang saksi turun tangan. Dan dia berbicara sedikit dengan mereka. Dia memberitahu mereka untuk pergi, jangan lakukan ini. Apa maksudmu? Pergi sana. Kami punya hak untuk melecehkan perempuan. Kami mau akun Instagramnya. Dan akhirnya, Doggy, anjing yang baik. Jadi kenapa harus memaksa kalau dia sudah menolak? Apa yang membuat kita ingin memaksa? Itu tidak akan berhasil. Bukan begitu caranya mendapatkan seorang wanita. Saya setuju, tapi ini terlalu serius. Itu bukan urusan saya, tapi hentikan. Itu urusannya karena dia tidak suka wanita diperlakukan kasar. Red, pada akhirnya dia akan berhenti cuma menonton, dia akan turun tangan. Saya sarankan Anda pergi, kita akhiri saja di sini. Ini perubahan budaya. Anjing itu hanya menunggu sinyal. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, biarkan aku yang menghadapinya. Dan kenapa kamu seperti itu? Bagarov. Kabur. Jadi itulah alasan semakin banyak wanita yang memilih memelihara anjing besar. Ya, itu alasannya. Mungkin terlihat kejam, tapi kita sedang menyaksikan benturan budaya secara langsung. Dan akan tiba saatnya dalam kehidupan setiap budaya untuk berkata, cukup sudah, aku akan tetap ada. Setiap budaya lain diizinkan untuk melestarikan dirinya sendiri. Tapi entah kenapa budaya barat tidak diizinkan untuk melestarikan dirinya sendiri. Itu benar-benar menyedihkan. Dan saya rasa ini tidak akan berakhir baik untuk siapapun. Muslim membanjiri negara-negara barat dan mereka menuntut syariah di setiap negara. Lihat ini. Ini terjadi di Inggris. Mereka menuntut syariah di Inggris. Tidak tahu malu. Mereka ingin syariah di Australia. Lihat orang ini. Ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunggu untuk ditegakkan. Kita lupa bahwa setiap hari kita hidup tanpa syariah Allah Subhanahu wa taala, kita sedang dihina. Mereka sedang dihina. Kita sedang diremehkan. Ya Bagarov, pulang saja ke negaramu sendiri. Pergi terapkan syariah di Pakistan dulu. Dan lihat, mereka juga menuntut syariah di Jerman. Lihat ini. Lihat itu. Inilah waktunya. Inilah momen ketika polisi Jerman seharusnya diturunkan untuk menghadapi mereka dan berkata, keluar, pergi ke Turki, tegakkan syariah di sana. Mengapa Barat mentolerir ini? Nah, pemerintah Barat telah mentolerir hal itu. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka memfasilitasi hal itu. Beberapa orang akan mengatakan mereka bahkan bersalah. Tapi itu memang sudah tak terelakkan.
orang-orang pada akhirnya akan muncul dan berkata, "Tidak, cukup, kami sudah muak." Ya, saya rasa kita memang sedang memasuki masa-masa yang sangat menarik.